Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Bapa, sentuh hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Oh, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Oh, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi
bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Demikian kami merindukan aliran air kehidupan pribadi-Mu, Tuhan Allah Roh Kudus, menjamah setiap hati kami, berkarya dalam kami, limpah dalam karakter-karakter ilahi buah Roh Kudus. Teguhkan oleh kebenaran firman-Mu, hari ini kami menghayati sukacita sebagai buah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Hari yang kedua seri buah Roh Kudus. Hari ini sukacita sebagai buah Roh. Kita baca Galatia 5 ayat 22-23. Kita baca kembali. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Bapak Ibu, saya tambah satu ayat di dalam Matius 12 ayat 33 dan 35. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Bapak Ibu, ayat ini mengatakan pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Begitu pula orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya. Perbendaharaan seseorang terdapat di dalam hati orang itu. Pohon yang menghasilkan buah yang baik menggambarkan kehidupan orang percaya yang mengalami kelahiran baru, di mana perbendaharaannya adalah karakter-karakter ilahi, yaitu buah Roh Kudus. Dan hari ini kita lebih mendalami buah Roh Kudus, yaitu sukacita. Kata sukacita dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, kara, yaitu perasaan senang yang berlandaskan kasih karunia, berkat, janji dan kehadiran Allah Tuhan yang dimiliki orang percaya dalam Kristus. Kemarin ketika membahas tentang kasih, saya perbandingkan sifat karakter indah seseorang itu bisa buah roh, tetapi juga bisa sifat-sifat baik dari orang pada umumnya. Yang membedakan adalah kalau buah roh itu semua sifat baik ini ditujukan kepada Tuhan, ya, dan untuk membangun tubuh Kristus atau gerejanya. Tetapi sifat baik orang pada umumnya biasanya baik untuk keuntungan dirinya atau mendatangkan keuntungan bagi dirinya. Nah, demikian juga sukacita, perasaan senang yang berlandaskan kasih, karunia, berkat, janji dan kehadiran Allah yang dimiliki orang percaya dalam Kristus, Jadi sumbernya Yesus dan memancarkan kemuliaan Yesus. Sukacita yang semacam ini, yang adalah buah Roh Kudus, tidak tergantung pada keadaan. Di tengah pencobaan, penderitaan, keadaan yang sedang sulit sekalipun, orang percaya tetap bisa bersukacita. Kenapa? Karena sumbernya dari Yesus, dari Allah Roh Kudus. Ada di dalam diri orang percaya, dari dalam diri karena Roh Kudus yang bekerja dalam dirinya. Jadi ada ilustrasi lagu, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang,
di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Bisa terjadi karena apa? Karena sukacita ini tidak tergantung situasi. Sukacita ini bersumber dalam diri kita yang dipenuhi Roh Kudus. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan yang ke-14 dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh gembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Yesus Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Saudara perhatikan di sini, dalam kondisi ujian, disiksa, penderitaan, tapi firman Tuhan katakan, bersukacitalah, berbahagialah. Kenapa? Karena sumber sukacitanya tidak tergantung pada situasi, tapi dari Allah Roh Kudus yang berkarya dalam diri kita. Dan sukacita sebagai buah Roh Kudus bersifat kekal. Artinya bernilai kekekalan, akan terus ada dalam diri orang percaya sampai kekal bersama Tuhan Yesus. Nah, apa hasilnya bila seorang percaya yang lahir baru, dibaptis Roh Kudus berkarya dan muncul karakter ilahi sukacita sebagai buah Roh Kudus? Maka hasilnya adalah ada kepuasan di dalam Yesus. Kepuasan di dalam Yesus ini yang menyembuhkan luka batin, yang menyembuhkan kepahitan-kepahitan, masalah-masalah emosional, tidak lagi mengikat orang itu menjadi akar pahit, tetapi sukacita surgawi menguasai dalam sanubarinya. Dan sukacita ilahi ini menjadi kekuatan ilahi pada diri orang itu untuk dapat bertahan lebih kokoh, lebih teguh iman percayanya. Ini berbeda dengan pengertian sukacita secara umum yang bukan buah Roh Kudus. Sukacita secara umum adalah perasaan senang yang berlandaskan hasil prestasi, pencapaian. Misalnya terpenuhinya satu keinginan, harapannya. Atau orang lain lakukan sesuatu kepada dia yang menyenangkan hatinya. Dia menjadi sukacita. Nah, kita lihat di sini sukacita ini tergantung oleh situasi, keadaan yang berhasil, pencapaian tertentu, sikap perbuatan orang pada kita. Kalau tidak baik, hilang sukacitanya. Kalau tidak berprestasi, tidak bisa sukacita. Kalau tidak tercapai target, hilang juga sukacitanya. Sukacita yang demikian, ini secara umum. Ini juga baik, tetapi dia tidak kekal. Tetapi dia tidak menjadi kekuatan yang dari dalam, karena sifatnya sementara, tergantung situasinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita makin intens bersekutu dengan Roh Kudus, hidup dalam pimpinannya, dalam tuntunannya, supaya Roh Kudus berkarya, menimbulkan buah Roh Kudus sukacita bagi kita, mengatasi segala permasalahan hidup kita. Kita menjadi lebih kuat dan lebih bergairah menjalani hidup iman percaya kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kami bersyukur karena Engkau baik Tuhan. Kami bersukacita karena sukacita adalah perintah dari-Mu. Bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah. Hanya Roh Kudus yang memampukan kami bersukacita senantiasa. Karena sukacita sebagai buah Roh Kuduslah yang memberi kekekalan, makna yang dalam dan senantiasa. Tuhan, kami mau memperoleh sukacita itu yang mengubahkan hidup karakter kami, sehingga kami disegarkan, sehingga kami berkemenangan dan teguh dalam iman percaya dalam Tuhan. Allah Roh Kudus, berkaryalah, bimbing kami. Dan biarlah sepanjang hari ini, apapun yang kami jalani, perjalanan hidup kami berjalan bersama dengan Tuhan dengan sukacita, karena Roh Kudus berkarya. Terima kasih Tuhan. Jamah setiap hati yang luka, jamah yang sedih, kuatkan yang lemah, beri sukacita. Dan sukacita yang memberi kekuatan, kesehatan, kesembuhan melanda kami semua.
Terima kasih Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Menjamah setiap hati hari ini untuk kami berjalan dalam Tuhan. Demikian Tuhan, doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.